aku yang kayak tadi dia bilang nggak mungkin lah buat balikan, aku nggak percaya. Aku tahu dia sayang sama aku. Cuman permasalahan kita kan susah kalau udah beda visi ini. Maksudnya aku pingin cari jalan tengahnya, aku pingin cari solusinya. Nge-host kita udah pulang gitu aja. Berarti belum ada titik temu tengahnya sama mungkin memperbaiki hubungan itu. Apa ya, kalau bagi aku ya, aku tuh ngerasa kayak gini loh. Misalnya kita udah siap untuk ngobrol nih, minimal tuh harus udah tahu apa yang akan nanti aku bahas gitu, apa nanti langkah yang akan aku ambil. Karena bagi aku sekarang itu kayak apa ini solusinya, ini yang aku belum ketemu, dan Dinar juga yang belum ketemu apa solusinya gitu. Ya jujur sampai kayak kemarin sampai sebenarnya kebetulan banget sih pas nyokap ke Jakarta. Ketika aku ngerasa kayak gini aja deh, ketika permasalahan udah nggak ada solusinya dari kedua belah pihak, aku butuh mediator yang lebih dewasa. Jadi pandangan orang ketiga gitu, pandangan orang lain gitu. Rencananya nanti mau ketemu besok atau lusa itu sama mama. Paling solusi buat apa ya? Kan karena memang udah nyari memutuskan untuk berpisah gitu. Iya, maksudnya kan kita udah sama-sama dewasa ya. Aku pingin lah pacaran serius yang visi tujuan kita tuh untuk nikah. Nah, aku tuh pingin kayak kenapa bawa-bawa mama aku tuh supaya bisa jadi penengah. Ini solusinya apa gitu loh. Permasalahannya ini dari mana? Karena kan kita kalau berdua aja, kita tuh dari yang ngobrol baik itu bisa berdebat lagi. Enggak kayak gitu. Aku yang benar. Enggak, kamu yang benar kayak gitu. Pasti ego kita keluar lagi gitu. Berarti ada upaya buat untuk menyatukan lagi ya. Kalau aku sih berharap hubungan ini baik-baik aja ya. Sampai aku pingin sebenarnya yang kenapa nggak ada kata balikan itu sebenarnya bukan nggak mau balikan. Maksud aku tuh aku pingin menyendiri. Aku pingin kalau kita ketemu itu dengan sosok yang lebih dewasa, kedepannya tuh yang lebih mantap lah hubungannya. Jadi ada kemungkinan untuk balik lagi ya? Kalau dari aku sih. Tapi kemarin si Teteh sih bilang ya, udah gitu cukup. Itu gimana tuh nanti pas kalau ketemu, berharap apalagi ada ibu kan? Ya apa ya? Ya aku nggak tahu ya kalau perasaan dia. Yang pasti sampai saat ini sih masih samalah sayang sama dia. Bahkan ketika aku ngerasa kayak wah permasalahan ini besar, balik lagi rasa sayangnya lebih besar dari permasalahan itu. Jadi aku kayak ya udah, ini udah 6 bulan menurut aku ini pacaran serius aku yang lama gitu loh. Jadi aku selama rasa sayangnya masih besar, aku akan berjuang gitu aja. Tapi terkait dengan hubungan yang bisa dihitung setengah tahun tapi sudah 5 kali memutuskan Teteh, gimana tanggapannya? Kita itu kan sebenarnya dekat tanpa ada PDKT ya. 2 hari langsung jadian. Pasti itu udah cepet banget itu. Kenapa orang bisa lama jadian dan gak banyak kata putus? Gua rasa sih karena dia sebelumnya ada waktu untuk PDKT. Nah, menurut aku sih yang putus 5 kali itu karena sama-sama kaget kayak oh ternyata Dinar sifatnya kayak gini, oh ternyata Rido sifatnya kayak gini. Jadi kayak, dan ego kita kan sama-sama tinggi, sama-sama public figure. Terus jadi ya udah gua nggak mau ngalah, gua seorang DJ, ya udah gua nggak mau ngalah, gua seorang aktor. Tapi lama kelamaan kan semuanya itu luluh karena perasaan. Jadi ya, dan aku yakin, aku bisa bilang yakin
perasaan kita lebih gede dari permasalahan itu. Dan aku yakin dia masih sayang sama aku. Ya, tapi yang terkait kemarin kata kok sampai ngebawa asistennya, mama bilang ke asisten teteh gitu, itu kok bisa sampai segitu, kenapa tidak? Maksudnya Ya, Melibatkan libatkan asisten. asisten Nah. itu gimana sih juga? ini sebenarnya kesalahpahaman. Dari awal itu kesalahpahamnya Dinar itu memperkenalkan aku. Jadi gini, kalau kita mau masuk ke satu lingkungan kan penjembatannya sebenarnya pasangan itu. Nah dari situ aja Dinar itu udah salah. Jadi mereka udah salah menganggap, salah jadinya ikut nggak menghargai aku jadinya gitu. Aku udah, tapi kesini udah ngobrol. Aku udah ngobrol sama dia, maksudnya kamu penjembatan aku gitu loh. Maksudnya biar aku dihargain mereka, ya itu semuanya dari kamu gitu. Tapi katanya sampai saling nyerang di sosmed atau gimana Iya. sih gitu? Gua sempat kesel ya, karena ibaratnya ini kan permasalahan aku sama Dinar. Cuman blundernya jadi kemana-mana, karena katanya sih fans aku itu nyerang asistennya semua, dibilangnya babu lah, apalah, pembantu, tukang cuci lah. Ya itu kan yang sebenarnya kan bukan aku kan, cuman jadinya ini intinya permasalahannya itu jadi blunder kemana-mana. Aku kan udah ngobrol, ini pelajaran juga buat aku sama Dinar. Kalau ada masalah lebih baik kita ngobrol berdua. Nah tadinya aku tuh nggak mau nge-blow up ke apa ya, ke konten lah atau media lah atau apa, tapi tiba-tiba aku kaget aja, tiba-tiba dia muncul di salah satu konten kan. Nah kalau aku nggak muncul kan jadi jatuhnya itu kan versinya dia, aku yang dipojokin. Aku udah diam tuh, aku ngerasa dipojokin, ya udah aku ngobrol ya ini versinya aku, karena ada beberapa cerita yang dia nggak lengkap ngeceritainnya. Dan ada beberapa yang bikin aku tersinggung juga, kayak permasalahan dari si AA nanya kan, apa sih barang yang pernah diberiin, sepatu. Nah kan sepatu itu kado, aku bingung jadinya, kok ya jangan terpancing lah menurut aku gitu. Berarti nggak ada sama dari udah sini nggak ada nyerang by Ya akhirnya aku sempat, jadi kita kayak ngekelarin satu-satu, tapi yang belum kelar itu sebenarnya masalah inti kita. Tapi untuk masalah fans atau asistennya itu udah mulai selesai semua, karena aku nggak mungkin bisa nyelesain masalah yang ada di lingkungan dia. Menurut aku ya aku ngobrol sama dia yang nyelesain, dia yang ngobrol ke semua asistennya gitu. Dan aku juga yang kayak ngobrol ke fans, udahlah kita tuh perlu didamain, bukan malah diadu domba gitu. Tapi banyak fans yang berharap mendoakan untuk segera balikan dan AA yang mengalami. Iya, banyak yang minta biar kita balikan. Itu bahkan sampai ada yang nge-DM aku dengan foto mereka nangis, bahkan ada yang nggak makan, bahkan ada yang Kak, aku nggak masakin suami aku loh, sampai yang kayak gitu. Kak, aku nggak ngurus anak aku loh, cuma gara-gara nunggu kabar kakak. Sampai bahkan detik ini mereka kayak pingin update, kakak gimana tadi ketemunya. Kan tadi aku memang rencana setelah syuting FTV mau ketemu sama Dinar itu di antara tanggal 10, 11 atau tanggal 12, dan ternyata hari ini aku belum sempat lagi ketemu. Mungkin besok aku akan usahain, besok pas ada mama aku ketemu. Ya apa ya, ya nggak apa-apa, aku ngalah. Maksudnya memang waktu itu emang aku juga salah gitu loh. Memang aku marah, memang mungkin di mata aku dia ngelakuin kesalahan, seharusnya aku cukup memperingati aja. Cuman ya namanya hatinya keburu sakit dan kebawa emosi, udah buta sama emosi, gimana, pelajaran juga sih. Kemarin pas sampingnya Teteh juga berkata-kata seperti udah kayaknya seperti masih ada yang belum selesai. Iya, kita tuh kayak apa ya? Aku yang kayak tadi dibilang, dia bilang nggak mungkin lah buat balikan, aku nggak percaya. Aku tahu dia sayang sama aku. Cuman permasalahan kita kan
susah kalau udah beda visi ini. Maksudnya aku pingin cari jalan tengahnya, aku pingin cari solusinya. Karena apa ya, sempat berpikiran nih misalnya nih pahit-pahitnya aku nyerah, terus aku mulai lagi dari awal, aku mengenali sosok perempuan itu lama lagi gitu. Jadi mendingan untuk sekarang aku memperbaiki yang udah ada aja. Terakhir dari saya. Iya, Tapi pengaruh juga nggak sih untuk pekerjaan gitu? Ada beberapa kontrak mungkin yang berbarengan, Nah, itu terus kalian cancel atau bagaimana? tetap jalan. Iya, udah ada beberapa yang seharusnya kita berdua, terus akhirnya ada yang dia yang ngalah, ada yang ditunda dulu, ada yang ya gitu, ya gimana? Kayak kemarin aja, seharusnya kita bintang tamu di satu stasiun TV, tiba-tiba dia tahu ada aku, dia langsung bilang sakit. Padahal ya aku nggak tahu ya. Dia bilang ya udah, ya aku nggak bisa maksain juga dong dia datang. Dia kan ini, kalau dia memang nggak siap ya nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak masalah. Sempet